Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ranal Bustani. Saya dari kelas manajemen J. Di sini saya akan membahas materi tentang variable costing dan full costing. Nah, variable costing sendiri adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produksi. Nah, variable costing kadangkala disebut juga direct costing atau penentuan biaya pokok langsung, ataupun marginal costing atau penentuan biaya pokok marginal. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produksi tanpa memperhatikan perilakunya. Nah, adapun pendekatan full costing atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilakunya. Dalam akuntansi manajemen, pendekatan ini disebut pendekatan full costing karena menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produksi. Maka metode ini juga disebut Abbottsian costing. Nah, menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Laporan laba rugi yang dihasilkan dan pendekatan ini banyak digunakan untuk kebutuhan pihak luar untuk menggunakannya menggunakan internal manajemen harga pokok produk dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan variable costing. Adapun perbedaan full costing dan variable costing. Full costing sendiri adalah elemen biaya periodik hanya terdiri dari yang pertama biaya administrasi, kedua penjualan, kemudian elemen harga pokok produksi terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung. Kemudian variable costing yaitu elemen biaya produksi terdiri dari yang pertama biaya overhead tetap ditambah dan biaya administrasi. Kemudian yang kedua penjualan. Nah, elemen harga pokok produksi hanya terdiri dari yang pertama komponen biaya overhead variabel, kedua biaya bahan baku, ketiga tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Nah, kemudian adapun laba rugi dalam full costing dan variable costing. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari perbedaan laba rugi dalam metode full costing dan variable costing adalah yang pertama, dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagai biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya. Bila semua produksi tidak terjual pada periode yang sama, dalam metode variable costing seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban dan periode berjalan. Kemudian yang ketiga, jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dari metode full costing. Alasannya adalah dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk pelaksanaannya manajemen pada berbagai segmen organisasi, perbedaan variabel costing absorpsi dalam laporan laba rugi karena dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilakunya. Dalam pendekatan variable costing, laba bersih tidak mempengaruhi oleh perubahan produksi, sementara menurut Abbottsian costing, laba bersih dipengaruhi oleh perubahan dalam produksi. Nah, kemudian manfaat pendekatan kontribusi. Nah, kesimpulannya, pendekatan full costing adalah metode yang menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produknya. Maka metode ini juga disebut
absorption costing. Sedangkan pendekatan variable costing adalah di mana biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Nah, perbedaan antara pengaruh penggunaan pada variable costing atau absorption costing full costing yaitu jika kita menggunakan metode variable costing maka biaya tetapnya hanya pada periode berjalan saja, sedangkan jika menggunakan metode absorption costing maka biaya tetap yang sebelumnya telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan kembali pada periode berjalan, karena pada metode ini beranggapan persediaan awal pada periode berjalan telah mengalami proses produksi pada periode sebelumnya dan tidak harus diperhitungkan pada periode berjalan.